tengkleng ini kalau di sini ya, itu dia rempah-rempahnya tuh khusus. Memang itu ada rempah-rempah dari Jogja dan nggak ada di Lampung, adanya di Jogja. Tribuners, kembali lagi bersama Mutiara. Kali ini Mutiara sudah ada di Tengkleng Balak Mas Priyo. Nah, ini vibesnya berasa di Jogja banget tahu. Jadi pas masuk ke dalam langsung berasa kayak di daerah lain ya, kayak bukan di Lampung. Nah, kira-kira di sini ada menu apa aja sih dan suasananya seperti apa? Langsung aja yuk ikutin Mutiara. Ya Tribuners, halo, kembali lagi bersama Mutiara. Kali ini Mutiara sudah ada di Tengkleng Balak Mas Priyo. Nah, langsung Mutiara sudah bersama dengan ownernya. Boleh langsung kenalan kepada Tribuners di rumah Mas Priyo? Ya, saya Mas Priyo, ownernya dari Tengkleng Balak Mas Priyo. Nah, ini kan Tengkleng Balak. Sebenarnya dari namanya aja unik gitu kan. Kita tahu tengkleng ini kan makanan khasnya Jawa nih ya. Tapi Jawa. Nama Balak sendiri diambil dari bahasa Lampung bukan dari ini? Bahasa Lampung. Oh, bahasa Lampung. Kalau boleh tahu ceritain dong Mas Priyo, gimana sih awal mula membangun bisnis Tengkleng Balak Mas Priyo ini? Ya, jadi Tengkleng Balak Mas Priyo ini sebenarnya belum lama ya. Jadi baru kita buka bulan Juni tahun ini. Jadi kurang lebih 6 bulan. 6 bulan berarti. 6 bulan benar. Jadi memang tengkleng itu kalau idenya sebenarnya udah lama. Jadi karena kebetulan saya juga kuliah di Jogja. Oh, kuliah di Jogja. Ya, kuliah di Jogja. Dan kakek juga orang Jogja sebenarnya. Jadi memang udah sering bolak-balik di Jogja. Itu waktu di Jogja itu saya ngerasain ada 3 makanan yang memang kayaknya oke nih, cocok nih buat di Lampung. Jadi 3 itu waktu itu tahun 2009-2010 lah. 3 itu ada ayam geprek, sate kelatak, sama tengkleng. Nah, cuman ayam geprek kan 2015 itu booming ya. Oh iya benar, ayam geprek. Jadi agak telat lah gitu. Jadi akhirnya karena dari 3 itu yang satu udah terima nasi jadi 2. Jadi tengkleng sama sate kelatak yang sate kelatak. Gitu. Itu jadi dari 2010 karena masih kuliah ya waktu itu belum lulus, akhirnya baru di tahun inilah baru kita buka. Baru di tahun inilah akhirnya nemu momen untuk memulai usahanya. Ya, tapi kalau boleh tahu resepnya sendiri ini gimana Mas Priyo? Resepnya itu asli dari Jogja karena kebetulan memang ada chefnya yang saya ajak dari Jogja untuk kesini. Oh, jadi chefnya dari Jogja kesini? Dari Jogja, bahkan bahan bakunya kayak rempah-rempahnya kan jadi tengkleng ini kalau di sini ya, itu dia rempah-rempahnya tuh khusus. Memang itu ada rempah-rempah dari Jogja
dan nggak ada di Lampung, adanya di Jogja. Jadi memang bahan-bahannya pun didatangkan langsung dari Jogjanya. Nah ini sebenarnya dari namanya aja tengkleng balak. Boleh tahu nggak nih Mas, inspirasi nama tengkleng balaknya sendiri ini dari mana nih Mas? Ya, jadi yang saya perhatikan kan orang Lampung senengnya makan rame-rame ya, makan besar, dia makan bareng-bareng. Jadi di sini makanannya porsinya juga porsi sharing. Porsi besar lah, porsi makanya besar. kita kasih nama jadi tengkleng balak. Oke, jadi balaknya sendiri bahasa Lampung karena memang orang Lampung ini suka makannya rame-rame ya, benar. makan besar. Nah ini kalau untuk di tengkleng balak Mas Priyo sendiri memang menu bestsellernya tengklengnya itu sendiri. Tengklengnya. Nah selain tengkleng ini ada menu apa aja yang ada di sini Mas? Jadi kalau di tengkleng balak Mas Pro ini spesialnya adalah daging-dagingan. Oh daging-dagingan. Jadi kita kalau yang spesial di sini mungkin tempat lain nggak ada kali ya. Itu ada yang jelas tengklengnya, itu ada tengkleng sapi, ada tengkleng kambing. Kemudian kita ada sate-satean. Oke. Sate-satenya juga kecuali sate ayam, mungkin sate ayam biasa ya. Cuma kalau di sini ada sate kemayu, ada sate kelata, itu dari daging domba dua-duanya. Terus ada sate buntel juga. Oke. Kemudian yang baru itu kita ada sate kere. Sate kere? Ya. Apa itu nih jadi kalau boleh tahu sate Mas? kere itu dulu saya sering main kalau ke Malioboro itu ada pasar Beringharjo namanya. Di pasar Beringharjo itu ada mbah-mbah, itu dia jualan satenya itu dari lemak. Oh. Nah, itu makanya disebutnya sate kere karena bukan daging. Karena dari bukan daging, lemak. tapi lemak. Oke. Makanya disebutnya sate kere. Nah ini juga kan pas Mutiara datang cukup terkejut juga ini ternyata dari tempatnya, terus suasananya emang konsepnya itu menyerupai di Jogja sendiri ya Mas? Konsepnya Jogja, jadi memang niatan kita konsepnya itu adalah karena kan ini mungkin jalannya masuk gitu Masuk ya. iya benar. Masuk, jadi pengennya itu ketika masuk jalan itu udah bukan Lampung lagi rasanya gitu. Jadi masuk langsung wah ini Jogja nih gitu. Jadi vibes-nya itu ketika makan di sini kayak berasa makan di Jogja Ya, gitu. Nah kalau boleh tahu untuk range harganya sendiri ini mulai dari harga berapa sampai berapa per porsinya nih Mas? Kalau menu utama kita itu range-nya dari 30.000 sampai yang paling mahal tuh mungkin kepala kambing versi jumbo itu sekitar 300.000 satu porsi. Oh wajar satu sih, kepala ya. namanya satu kepala ya. satu Tapi kepala. sejauh ini ada selama 6 bulan membuka usaha tengkleng balak Mas Priyo, ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk bisa apa istilahnya menggait konsumen, terus menyesuaikan dengan lidahnya orang Sumatera, orang Lampung gitu? Kalau makanannya sih enggak ya, karena kebetulan memang makanannya kita sebelum buka udah riset dulu. Oke. Dari rasa udah kita validasi dulu, maksudnya kita sesuaikan lah, karena memang kalau aslinya Jogja yang asli banget itu cenderung manis kan. Iya benar. Cenderung manisnya lebih banyak, jadi ini lebih rempah-rempahnya agak kita kuatin, jadi agak pedesnya lebih terasa. Kalau sekarang, kalau untuk rasa tempat juga kayaknya nggak ada masalah, paling kemarin yang agak kita butuh penyesuaian itu lebih ke speed, kecepatan pelayanannya. Karena orang Sumatera tipikalnya sukanya yang cepet gitu. Jadi Bener. Jadi memang paling yang kita ulik adalah terutama di sate, karena sate kan nggak bisa setengah matang, nggak bisa diolah dulu. Dia harus memang fresh, langsung kita bakar, langsung kita sajikan. Kalau enggak dia keras, karakter daging itu kan ketika dibakar udah dingin jadi keras. Nah makanya kita nggak boleh yang udah diolah, jadi memang harus fresh. Nah, paling itu aja sih yang kemarin kesulitan yang kita hadapi. Oke, tapi kalau misalkan untuk bahan baku utama seperti dagingnya sendiri, ini dari Lampung kah apa sama kayak rempah-rempah tadi dari Jogja? Daging campur. Oh, Daging campur. itu kebetulan ada yang dari Jawa, ada yang dari Lampung juga. Karena memang kebetulan saya juga punya peternakan kambing, jadi kambingnya motong sendiri. Jadi beberapa motong sendiri, cuman karena kebutuhan, alhamdulillahnya ya, jadi karena kebutuhannya belum mencukupi, jadi ada beberapa yang memang kita ambil dari Jogja juga. Oke, jadi memang beberapa ada yang masih dari Jogja juga. Karena kalau yang jadi bukan kambing yang tidak mencukupi ya, cuman dari kualitas kambingnya. Kualitasnya. Ya, yang di Lampung mungkin petani-petani itu masih peternak kambing itu belum banyak yang tersistem ya. Iya. Jadi dia memang dagingnya cenderung banyak yang keras, karena dia mungkin dombanya dilepas aja. Iya benar. Dilepas ya. Jadi bukan yang
memang dipelihara untuk diambil dagingnya. Oke. Tapi sejauh ini udah 6 bulan berlangsung nih ya usahanya. Sehari bisa ngabisin berapa kilo daging kalau boleh tahu ini, Mas Priyo? Wah, kalau berapa kilo dagingnya saya nggak hafal. Nggak Karena hafal kita ini, memang motongnya kan per ekor ya. Oh, per ekor. Nah, jadi memang di sini kan ada sapi, kambing, sama ayam menunya. Kalau sapi sama ayam, kalau ayam kita belinya ekoran juga. Tapi kalau sapi mungkin memang cuma beberapa bagian aja yang dipakai. Kalau kambing itu kita memang potong per ekor. Oh, jadi motong per ekor. Dan sehari berapa ekor biasanya? Nyampe? Kayaknya 2-3 tuh nyampe. Biasanya. Luar biasa. Dan kalau misalkan untuk di Tengkleng Balak Mas Priyo sendiri, ini kambingnya ada umur-umur tertentu nggak sih untuk dagingnya? Karena kan katanya beda nih kualitasnya. Jadi kambing itu karakternya memang makin tua makin keras dagingnya. Karena dia kan ototnya makin kebentuk ya. Jadi daging kambing yang kita pakai itu rata-rata yang di bawah 6 bulan 7 bulan. Jadi masih muda. Ya masih muda. Jadi pas ini bisa untuk semua usia ya. Ya. Oke. Nah Mas Priyo, mungkin terakhir boleh dong ajak Tribuners di rumah kalau misalkan pas banget berkunjung ke Provinsi Lampung ataupun untuk dari warga Lampung yang ada di luar kota Bandar Lampung untuk datang ke sini untuk nyobain tengklengnya. Ya, jadi tengkleng balak Mas Priyo itu makanan khas dari Jogja. Menu-menunya pun juga kita banyak yang nggak ada di restoran lain di Lampung. Seperti tadi ada sate kere, sate kelatak, sate kemayu, tengkleng, bahkan minum-minumannya kayak wedang uwu. Itu juga nggak ada di Lampung karena memang bahan bakunya nggak ada di Lampung. Jadi buat teman-teman atau penonton yang pengen nyobain makanan khas Jogja atau kangen sama suasana Jogja, karena kan Jogja itu terbuat dari angkringan dan rindu ya. Rindu ya. Jadi buat yang kangen dengan suasana Jogja dan juga makan-makanannya, silakan datang ke Tengkleng Balak Mas Priyo karena di Tengkleng Balak Mas Priyo istimewa dagingnya. Oke. Wah, closing-nya luar biasa sekali. Nah, Tribuners kayaknya udah ngobrol bersama ownernya. Mutiara juga pengen coba dulu nih ya makanan dan melihat ambience ataupun suasana di Tengkleng Balak Mas Priyo ini seperti apa. Penasaran kan? Nanti langsung aja ikutin Mutiara ya.
udah keliling-keliling di Tengkleng Balak Mas Priyo. Kita udah ngeliat seperti apa suasana di sini yang benar-benar mirip kayak di Jogja, dan menu-menunya juga nggak kalah enaknya dengan suasananya nih. Nah, jadi Tribuners yang pengen banget atau lagi kangen banget sama Jogja boleh langsung aja datang ke Tengkleng Balak Mas Priyo ya. Mutiara mau lanjut makan lagi.